warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Fani dengan NIM. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Kadirul SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang diferensiasi. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian mendengar apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah sebuah pembelajaran atau pendekatan filosofis di mana seorang guru mengajar secara sadar dan terencana yang merancang pembelajaran yang berbeda-beda di setiap kelas dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang optimal sesuai dengan potensi dirinya sendiri. Dalam praktiknya, diferensiasi pembelajaran dilakukan dengan 3 jalur utama. Yang pertama, guru menyesuaikan materi dan konten yang disampaikan kepada siswanya. Misalnya menyediakan bahan bacaan bertingkat, sumber yang bervariasi, atau mengukur kedalaman materi yang disesuaikan oleh kemampuan siswa masing-masing. Memvariasikan proses atau cara belajar yang dengan menggunakan metode diskusi kelompok atau penjelasan visual. Yang ketiga, guru memberikan fleksibilitas dalam produk atau hasil belajar. Dan mengapa diferensiasi itu penting? Karena yang pertama, setiap siswa memiliki cara belajar yang unik. Setiap siswa memiliki cara yang belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami materi menggunakan gambar visual, dan ada juga yang lebih mudah memahami materi menggunakan penjelasan lisan atau auditori. Yang kedua, tidak semua siswa berada di level yang sama. Dalam satu kelas, siswa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang sudah sangat mahir, ada yang berada di tengah, dan ada yang masih membutuhkan dorongan atau bimbingan. Yang ketiga, mendorong potensi maksimal setiap individu, karena setiap siswa memiliki potensi yang harus dikembangkan secara optimal. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif adalah kelas di mana siswa merasa dihargai dan diterima. Komponen diferensiasi pembelajaran yaitu yang pertama, konten. Konten adalah isi materi atau penjelasan yang disampaikan kepada siswa. Yang kedua, proses. Proses adalah cara atau aktivitas yang dilakukan siswa untuk memahami materi. Tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama. Maka dari itu, guru harus menyediakan beberapa metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, produk atau hasil pembelajaran. Produk adalah cara siswa menunjukkan atau membuktikan hasil pemahaman mereka mengenai materi yang telah mereka pelajari setelah pembelajaran berlangsung. 4. Lingkungan atau suasana belajar. Lingkungan adalah kondisi fisik atau psikologis kelas yang memengaruhi kenyamanan dan efektivitas belajar siswa. Adapun diferensiasi proses, yang pertama, diskusi kelompok kecil. Siswa berdiskusi sesuai level kemampuan. Diskusi kelompok kecil adalah strategi di mana siswa berbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan atau kebutuhan mereka. Yang kedua, tugas bertingkat. Berbeda tingkat kesulitan. Tugas bertingkat adalah pendekatan di mana guru merancang beberapa versi tugas yang berbeda-beda tingkat kesulitannya. Namun, semua mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama. Yang ketiga, ada scaffolding. Dukungan tambahan untuk membutuhkan scaffolding adalah bentuk bantuan atau dukungan sementara yang diberikan guru kepada siswa yang membutuhkan agar mereka mampu menyelesaikan tugas yang mungkin belum bisa mereka lakukan secara mandiri. Adapun diferensiasi produk, yang pertama, tulisan yang berupa esai atau laporan. Produk berbentuk tulisan adalah cara siswa menuangkan pemahaman mereka melalui rangkaian kata dan kalimat yang terstruktur. Esai yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menyusun argumen, dan mengembangkan ide secara logis dan sistematis. Selanjutnya, seni seperti poster atau infografis. Produk berbentuk seni memberikan ruang bagi siswa yang memiliki kecerdasan visual, kreativitas tinggi untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui gambar, warna, dan desain. Selanjutnya, presentasi seperti pidato atau video. Produk berbentuk presentasi memberi kesempatan kepada siswa yang unggul dalam komunikasi, lisan, dan kepercayaan diri untuk menunjukkan pemahaman mereka di depan orang lain. Selanjutnya,
Praktik demonstrasi. Produk berbentuk praktik atau demonstrasi sangat cocok bagi siswa kinestetik yang belajar paling baik melalui gerakan pengalaman langsung. Melalui demonstrasi, siswa membuktikan pemahamannya bukan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata, memperagakan sesuatu proses, prosedur, atau konsep langsung di depan guru dan teman-temannya. Selanjutnya, digital, seperti blog atau portofolio. Produk berbentuk digital memanfaatkan teknologi sebagai media ekspresi dan dokumentasi hasil belajar siswa. Blog memungkinkan siswa menulis berbagai ide dan merefleksikan pengalaman belajar mereka secara online dalam format yang lebih santai dan personal. Selanjutnya, peran guru dalam diferensiasi. Yang pertama, mengenali profil belajar setiap siswa. Peran pertama dan paling mendasar seorang guru dalam diferensiasi adalah mengenal siswanya secara mendalam, bukan hanya sebatas nama, nilai, tetapi memahami cara belajar, kekuatan, kelemahan, minat, latar belakang, dan kebutuhan khusus setiap anak. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Setelah mengenali profil siswanya, guru berperan merancang pembelajaran yang tidak kaku, artinya terbuka untuk disesuaikan kapan saja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa yang terus berubah. Selanjutnya, memberikan asesmen yang beragam sesuai kebutuhan asesmen dalam diferensiasi. Bukan hanya soal ujian tertulis di akhir semester, tapi guru merancang penilaian yang bervariasi, baik dari segi bentuk, waktu, maupun tujuannya, agar setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya, memberikan umpan balik personal kepada setiap siswa. Umpan balik adalah salah satu faktor paling berpengaruh dalam proses belajar siswa. Guru berperan memberikan umpan balik yang bersifat personal, spesifik, dan konstruktif. Bukan sekedar memberi nilai angka atau tanda centang, melainkan memberi komentar yang benar-benar relevan dengan perkembangan dan kondisi masing-masing siswa secara individual. Adapun tantangan diferensiasi pembelajaran, yaitu yang pertama, waktu. Persiapan yang legendara. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan diferensiasi adalah kebutuhan waktu, persiapan yang jauh lebih banyak dibandingkan pembelajaran konvensional. Yang kedua, manajemen. Kelas lebih kompleks ketika siswa mengerjakan tugas yang berbeda-beda secara bersamaan. Mengelola kelas menjadi jauh lebih kompleks dan menuntut guru harus mampu memantau beberapa kelompok sekaligus, memastikan setiap siswa tetap fokus dan produktif, serta memberikan perhatian kepada siswa yang membutuhkan bantuan tanpa mengabaikan siswa lainnya. Kemudian sumber daya. Keterbatasan fasilitas diferensiasi yang ideal membutuhkan beragam sumber belajar dan fasilitas pendukung, mulai dari buku dengan berbagai tingkat bacaan, media visual, alat peraga, perangkat teknologi, hingga ruang belajar yang fleksibel. Kompetensi perlu pelatihan khusus. Menerapkan diferensiasi secara efektif bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan. Guru membutuhkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan khusus, mulai dari cara membaca, profil belajar siswa, merancang pembelajaran bertingkat, mengelola kelas yang dinamis, hingga melakukan asesmen dan beragam dan bermakna. Adapun kesimpulan dari diferensiasi pembelajaran bukan berarti guru harus mengajak setiap siswa secara benar-benar berbeda dan terpisah satu sama lain. Bukan pula berarti guru harus menyiapkan puluhan rencana pembelajaran yang berbeda setiap harinya. Justru sebaliknya, diferensiasi adalah tentang menciptakan satu ruang belajar yang sama, namun cukup luas dan fleksibel untuk menampung keberagaman setiap siswa di dalamnya. Tujuan pembelajaran tetap satu sama untuk seluruh kelas, namun jalan untuk mencapainya boleh berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan, gaya belajar, dan minat masing-masing siswa. Itulah tadi penjelasan diferensiasi pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.